Renungan Minggu Prapaskah 4 tahun C. Pilih mana? Anak bungsu atau anak sulung? Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah keempat. Gak kerasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Dan kalau diperhatikan, warna liturgi pun berubah di minggu ini. Dari yang tadinya ungu menjadi merah muda. Hari ini sesuai tradisi Gereja Katolik, di Minggu Prapaskah 4 ini, Gereja Katolik merayakan Minggu Lautare. Lautare itu dari bahasa Latin yang artinya bersukacitalah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita bersukacita di masa Prapaskah ini? Karena kita tahu masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan, masa pantang dan puasa. Rasanya nggak pas ya kalau kita bersukacita di tengah-tengah masa pertobatan dan penyesalan ini. Jawabannya sebenarnya bukan semata-mata karena kita hampir selesai melaksanakan masa pertobatan ini yang terasa sangat menyiksa. Harus berpuasa dan berpantang, menyisihkan sebagian uang kita untuk kotak atau amplop APP, mengikuti jalan salib, mengikuti pendalaman iman, mengaku dosa, dan sebagainya. Yang kalau di hari biasa kita boleh bebas melakukan semuanya semau kita, tapi seolah-olah di masa Prapaskah ini kita diminta untuk menahan diri, yang menjadikan suasana Prapaskah ini seperti suasana yang gelap dan penuh penyesalan. Tapi hari ini kita boleh merasakan sedikit sukacita. Lalu kenapa kita bersukacita di tengah masa Prapaskah ini? Jawabannya sederhana ya. Karena pertobatan sejati selalu membawa sukacita. Seperti kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Ketika anak bungsu bertobat kembali kepada Bapa dan terjadi sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mungkin sudah sering mendengar perumpamaan ini tentang anak yang hilang. Karena memang perumpamaan ini sangat terkenal. Semua orang tahu cerita ini dan mungkin hafal di luar kepala kisahnya. Karena kisah ini sangat indah dan juga sangat menyentuh hati. Yang mungkin ada beberapa dari kita yang relate dan mengaitkan kisah hidupnya dengan kisah anak yang hilang ini. Bahwa dulu mungkin ada beberapa dari kita yang hidup dalam kegelapan, namun sekarang kembali dalam pelukan Bapa. Saya pun demikian. Dalam kehidupan real saya, dalam kehidupan nyata, saya adalah contoh anak yang hilang. Bedanya saya nggak minta warisan sebelum pergi dari rumah. Ya saya pergi aja. Meninggalkan semua fasilitas, pekerjaan dan kecukupan yang saya miliki dulu hanya karena cinta. Yang kalau dipikir-pikir sekarang, saya kok bodoh juga ya. Kenapa saya sampai berani-beraninya merantau ke desa ini dan bertahan sampai sekarang? Harusnya dulu saya menarik istri saya untuk tinggal di sana. Atau sekalian saja saya tegaskan ke istri saya, ikut saya atau putus. Tapi lagi-lagi ya, karena saya yang bucin, cinta, dan jalan Tuhan juga, yang akhirnya membawa saya untuk memutuskan ikut Lia di sini. Ya walaupun sama seperti anak yang hilang tadi, yang hidup susah sampai hampir memakan makanan babi. Saya pun juga sekarang ikut susah. Saya hampir makan makanan yang nggak ada. Tapi nggak apa, saya masih bisa bersyukur dan berbangga karena si anak yang hilang ini yang ada di depan kalian, yang kalian dengarkan setiap minggunya. Dan sama seperti anak yang hilang tadi, pasti di tengah kesulitan seperti ini, pasti selalu ada kerinduan untuk kembali pulang ke rumah.
Cuma bedanya saya nggak berani aja pulang ke rumah karena malu. Tapi sekali lagi, saya sangat bersyukur pada Tuhan telah memilih saya. Yang kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak mungkin deh. Orang yang penuh dosa seperti saya ini membuat hal sebesar ini. Semua memang atas kehendak Tuhan semata-mata. Saya selalu berharap kembali menemukan Bapa saya di dunia ini. Tapi malah menemukan Bapa saya yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhir-akhir ini semakin banyak artis yang menjadi mualaf. Terakhir ada Dr. Richard Lee dan Bobon Santoso yang berpindah keyakinan. Kalau mereka sih, kita mungkin ikhlas ya. Tapi ada satu orang artis lagi yang rasanya sayang untuk dilepaskan. Tahu siapa dia? Ya, Densu, Denny Sumargo. Dari polanya sih sama. Dia tertarik mempelajari agama Islam, memakai pakaian muslim, hingga akhirnya dia bisa berpindah agama. Untungnya ada balasan video lucu dari pendeta Marcel yang mengatakan bahwa Densu tidak mungkin menjadi mualaf karena dia sudah diikat oleh ikatan kasih. Bahkan ada sebuah pernyataan yang mencengangkan dari seorang ustadz, Dery Sulaiman. Beliau pernah berkata, semua akan menjadi muslim pada waktunya. Dia menganggap Islam adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, bagaimana kalau semua itu benar? Bagaimana kalau benar di surga cuma ada orang muslim? Apakah kita menyesal memilih agama Katolik dan memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Atau bagaimana kalau dia salah? Bagaimana kalau dibalik? Semua akan Kristen pada waktunya. Mereka semua hanyalah anak-anak yang hilang, yang suatu saat akan kembali kepada bapaknya kembali sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita harus tahu bahwa dalam perumpamaan ini ada dua tokoh penting yang menjadi perbandingan, yaitu siapa? Si anak bungsu dan si anak sulung. Kita mungkin terlalu fokus dengan si bungsu, tapi kita lupa sosok satunya, yaitu si sulung. Si bungsu itu sudah bertobat dan kembali ke rumah bapa. Kita pun bersukacita karena kembalinya si anak yang hilang. Udah gitu aja. Lagi pula kalau disuruh milih, kita akan lebih memilih siapa? Pasti akan lebih banyak yang memilih si sulung. Tapi ingat dan hati-hati. Walaupun bisa dibaratkan kita ini si sulung, orang yang tidak pernah jauh dari Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja, aktif di lingkungan gereja, jiwa sosialnya tinggi, rajin berdema dan sebagainya, bahkan sampai menyempatkan diri menonton renungan ini karena masih membutuhkan tambahan renungan dari channel ini. Tapi hati-hati, bahaya yang sesungguhnya dari kita adalah dosa kesombongan. Seperti si sulung yang merasa iri karena si bungsu yang baru pulang diberikan seekor lembu tambun. Tapi si sulung jangankan lembu tambun, seekor anak kambing pun tidak pernah diberikan kepadanya. Tapi apa kata bapaknya? Pada Lukas 15 ayat 31, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kita mungkin tidak sadar bahwa kita telah diberikan banyak berkat. Apalagi buat bapak ibu yang hidupnya sudah berada pada financial freedom. Masa tua sudah bahagia. Anak-anaknya sudah pada sukses. Cucunya juga lucu dan sehat-sehat semua. Masih diberi umur, kesehatan, dan masih bisa berjumpa dengan Tuhan di gereja seminggu sekali. Kurang apa lagi coba? Paling cuman kurang jaminan hidup surga aja. Jadi, jangan iri dan cemburu kalau ada si anak yang hilang kembali.
Jangan juga menjadi benteng yang kokoh, sehingga si bungsu takut untuk kembali ke rumah Bapa. Jadilah pintu yang lembut, yang selalu terbuka untuk siapa saja yang mau kembali. Terimalah dan rangkullah mereka kembali. Doakan mereka kembali agar kembali ke jalan Tuhan, ke rumah Tuhan. Mungkin ada suami, istri, anak, saudara, tetangga, dan sebagainya yang jauh dari Tuhan. Doakan mereka kembali. Ajak dan bimbing mereka kembali agar mereka yang tersesat menemukan jalan kembali. Agar kita semua bisa berkumpul bersama. Seperti Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.